Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 proyek jaringan komputer. Di sini kami akan membahas mengenai responsi dari proyek jaringan komputer. Adapun sebelum kami membahas soal responsi proyek jaringan komputer ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septrina Ducahyani, NPMG 1A 021010. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Razi, NPMG 1A 021016. Halo, perkenalkan nama saya Aprizatri Rizky dengan NPMG 1A 021020. Di sini saya akan membuat jaringan peer-to-peer dengan IP statik dan IP DHCP. Yang pertama, saya telah menambahkan dua host yaitu PC0 dan PC1. Kemudian saya akan sambungkan menggunakan kabel crossover, yang mana kabel ini adalah kabel yang otomatis menyambungkan. Setelah itu, pada PC0 saya akan menambahkan IP statik yaitu 192.168.24.1. Oke. Sini saya akan copy, kemudian dilakukan juga pada PC1 hal yang sama, tetapi pada digit terakhir itu berbeda. Sini saya akan taruh 2. Setelah pemberian IP selesai, maka kita akan melakukan uji coba pengiriman pesan dari host 0 ke host 1. Baik, terlihat pada bar bawah pengiriman dari PC0 ke PC1 itu sukses ya. Kemudian selanjutnya saya akan membuat jaringan peer-to-peer dengan IP DHCP, yang mana prosesnya itu sama seperti sebelumnya, menggunakan dua buah host yaitu PC2 dan PC3, kemudian disambungkan dengan kabel crossover. Selanjutnya pemberian IP. Di sini sedikit berbeda ya dengan IP statik, yang mana IP DHCP ini IP yang secara otomatis, jadi kita tinggal klik saja DHCP, kemudian menunggu request. Baik, setelah dapat IP-nya, kemudian dilakukan kepada PC3 juga. Tinggal klik DHCP-nya, kemudian tunggu request. Baik, setelah itu kita akan melakukan pengujian pengiriman pesan dari PC2 ke PC3. Baik, setelah membuat jaringan peer-to-peer dengan IP statik dan IP DHCP, selanjutnya saya akan membuat topologi star, yang mana pada topologi star ini saya menggunakan 7 buah PC dan 1 switch. Switch yang saya gunakan dengan tipe 2960, yang masing-masing host atau PC ini sudah saya sambungkan menggunakan kabel crossover. Kemudian pada PC0 telah saya beri IP statik 192.168.24.1. Kemudian dilakukan pada PC-PC selanjutnya, PC1, 2, 3, 4, 5. Itu sama semua kecuali digit terakhirnya itu berbeda. Kemudian pada PC6 saya juga menambahkan IP statiknya yaitu 192.168.24.1. ini karena host 7 ya, jadi saya 7. Oke, setelah pemberian IP selesai, maka kita akan melakukan uji coba pengiriman pesan dari PC0 ke PC1, dari PC2 ke PC3, dari PC4 ke PC5, kemudian yang terakhir PC6 ke PC0. Baik, terlihat pada di bar bawah ini semua hostnya berhasil mengirimkan pesan dengan ditandai last status successful. Oke, ini adalah topologi star dengan IP statik. Selanjutnya
topologi start dengan IP DHCP. Di sini teman-teman bisa membuat topologi baru atau bisa langsung saja mengganti IP konfigurasinya dengan mengklik DHCP. Baik, setelah itu IP akan request, kemudian kita lakukan pada setiap PC-nya. Pastikan setiap PC mendapatkan IP-nya ya. Baik, PC 6 adalah PC yang terakhir. Oke, IP-nya sudah didapat. Kemudian saya akan bersihkan ini dulu. Setelah itu kita akan melakukan uji coba pengiriman pesan seperti pada statik tadi. PC 0, PC 1. Oke, sukses. PC 2 dan PC 3. Oke, sukses. Baik, di sini bedanya IP statik dan IP DHCP ini sama seperti yang peer-to-peer tadi, yang mana DHCP ini adalah IP yang otomatis dari sananya, nggak tahu lah, pokoknya itulah. Udahlah, udah bang, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 dari responsi proyek jaringan komputer, yakni mengenai sebuah jaringan yang terdiri dari 5 buah router, 5 buah switch, dan masing-masing dari satu switch satu router itu adalah 2 PC. Jadi terdapat 10 PC. Jadi pertama kita siapkan bahan. Di sini saya menggunakan router dengan tipe 2811, kemudian saya menggunakan tipe PT switch, dan kemudian langkah pertama yang ini tentunya kita menyiapkan bahan, kemudian kita berikan sambungan pada masing-masing perangkat, yang mana untuk perangkat yang berbeda jenis itu menggunakan straight kabel, dan perangkat yang sama jenis itu menggunakan cross kabel. Nah, baiklah, seperti inilah mungkin tampilan dari sebuah jaringan 5 router, 5 switch, dan 10 PC. Adapun yang pertama, kita masuk ke bagian CLI, kita masukkan IP address dari masing-masing sambungan yang ada pada router. Adapun di sini kita enablekan, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita masuk ke sambungan FA yang kita inginkan. Misalkan yang pertama itu FA 0/0, maka kita tambahkan IP address atau IP ADD. Di sini saya menggunakan 192.168.1.1 menggunakan subnet mask 255.255.0. Kemudian setelah itu kita no shutdown atau no shoot. Setelah itu kita bisa keluar dari FA 0/0. Kemudian kita masuk ke FA 0/1. Kemudian kita masukkan IP kita di sini untuk FA 0/1 itu menggunakan IP 10.10.10.1, kemudian subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita no shutdown, kemudian kita keluar dari FA 0/1. Itu adalah contoh sambungan yang ada pada router pertama atau router 0, dan itu dilakukan untuk masing-masing router kedua hingga router ke-5. Kemudian setelah itu untuk pada PC-nya kita masukkan IP secara statik, yakni 192.168.1.2 untuk di PC 0, dengan default gateway-nya adalah aliran dari FA 0/0, yakni 192.168.1.1. Kemudian untuk PC di router 0 yang kedua, yakni PC 1, kita masukkan secara statik juga 192.168.1.3. Kemudian default gateway-nya adalah
192.168.1.1. Setelah itu kita tambahkan IP root. Pada IP root ini kita tambahkan IP router. Adapun IP root ini yang menandakan aliran dari router, yakni berhubungan pada router kedua, ketiga, keempat hingga kelima. Jadi kita masukkan sehingga jaringan tersebut mengalir. Jadi IP root ini terdiri dari IP network, subnet mask, kemudian aliran IP dari router selanjutnya. Jadi seperti ini. Jadi 192.168.2.0 itu pada router kedua diberi 0 itu sebagai IP network, kemudian pakai subnet mask 255.255.255.0. Kemudian untuk patokannya di sebelah kiri dari router kedua, yakni FA01, yakni 10.10.10.2. Kemudian IP root selanjutnya di sebelah kanan FA10-nya yakni 20.20.20.0 sebagai network 255.255.255.0 10.10.10.2. Kemudian kita masuk ke router ketiga, ini 192.168.3.0 subnet mask, kemudian patokan 10.10.10.2. Kemudian kita masukkan sama, cuman untuk patokannya itu diganti menjadi 20.20.22. Kemudian masukkan IP root untuk di FA10 di router ketiganya. Jadi 30.30.30.0 255.255.255.0 kemudian 20.20.20.22. Hal yang sama dilakukan pada router keempat. Jadi langsung saya kerjakan karena cukup memakan waktu. Kemudian masuk ke IP dari router terakhir, yakni router kelima, yang 192.168.5.0 sebagai network, kemudian subnet mask diikuti oleh patokan masih di 30.32. Kemudian kita ganti patokan untuk di 40.40.42. Nah, jadi ini adalah IP root pada router 0 atau router pertama. Jadi itu dilakukan untuk router-router selanjutnya. Misalnya pada router 2 itu kita sambungkan ke kiri dulu baru ke kanan. Kemudian router 3 ke kiri dulu baru ke kanan. Kemudian untuk router 4 itu kan router kelimanya di kanan. Terus kita sambungkan ke kiri dari router ketiga, kedua, dan router ke-1. Begitupun untuk router terakhir itu disambungkan dari router keempat, ketiga, kedua, dan ke-1. Kemudian perlu digarisbawahi untuk sambungan pada router itu harus melakukan penambahan port jika lebih dari 2 port. Jadi pertama kita masuk ke menu fisikal, itu kita nonaktifkan dulu routernya. Kemudian kita tambahkan port, misalnya di sini saya menggunakan NM1FETX. Kemudian setelah dimasukkan port tersebut, ditambah port, kita aktifkan kembali router, dan baru router bisa ditambahkan sambungan lagi. Kemudian setelah itu kita melakukan percobaan pengiriman pesan. Misalnya saya mencoba dari PC 0 ke PC 6 misalkan. Jadi sini masih file, cuman kita ketuk 3 kali. Hingga hasilnya menjadi sukses. Kemudian kita coba sekali lagi dari PC 1 ke PC 4 misalkan. Nah, jadi statusnya menjadi sukses. Begitu
Begitulah penjelasan soal nomor 3 respons ini dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang nomor 4, yaitu pembuatan VLAN dengan satu router, satu switch, dan 8 PC. 8 PC ini dibagi menjadi 2, yaitu 4 PC dalam VLAN 10 dan 4 PC dalam VLAN 20. Pertama-tama di sini kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu yang kita buat dalam CLI switch. Untuk membuat VLAN, untuk membuat VLAN 10, kita ketik VLAN 10. Kemudian kita beri nama dengan menggunakan name, yaitu room 1. Apabila sudah, kita exit. Selanjutnya kita buat VLAN 20. Kita beri nama juga VLAN 20 menjadi room 2. Selanjutnya untuk melihat apakah VLAN ini berhasil dibuat, kita gunakan show VLAN. Dapat dilihat di sini sudah terdapat penambahan VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 dengan nama room 1 dan room 2. Kemudian kita lanjutkan dengan penambahan port pada masing-masing VLAN. Untuk menambahkan port itu kita pertama-tama masuk ke interface yang ingin kita tambahkan terlebih dahulu. Di sini interface FA002 sampai FA005 itu termasuk dalam VLAN 10. Kita masuk dulu ke FA02 switch port mode akses. Switch port akses ini memberikan akses kepada interface FA02 untuk VLAN 10. Kita lanjutkan untuk port yang lainnya. Kemudian untuk interface FA06 sampai 09 itu tergabung dalam VLAN 20. Kemudian apabila sudah selesai, dapat kita lihat apakah port ini sudah berhasil ditambahkan dengan menggunakan show VLAN lagi. Dapat dilihat di sini pada VLAN 10 itu sudah terdapat port FA02, 03, 04 dan 05. VLAN 20 sudah terdapat FA06, FA07, FA08 dan 09. Kemudian kita berikan juga penambahan untuk interface FA01 yang menghubungkan antara switch dan router. Kita tambahkan switch port mode trunk yang digunakan untuk menghubungkan antara switch dengan router yang nantinya VLAN yang berbeda dapat saling terhubung. Kemudian setelah selesai di switch, kita lanjutkan di router. Di router ini kita melakukan konfigurasi subinterface. Sebelum melakukan konfigurasi subinterface, kita aktifkan dulu interface FA00 yang menghubungkan switch dengan router dengan cara INT FA00 shutdown. Ini sudah berhasil diaktifkan, kemudian kita exit saja. Kemudian kita masuk ke INT FA00 titik 10.
Ini dilakukan untuk melakukan konfigurasi subinterface pada VLAN 10. Kita klik encapsulation .1key 10. Encapsulation ini digunakan untuk menghubungkan encapsulation.10 ini merupakan konfigurasi untuk menghubungkan subinterface VLAN 10. Kemudian setelah encapsulation.10 ini kita masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Untuk VLAN 10 itu 192.168.10.1, kemudian subnet mask-nya 25. Sudah selesai, kita exit, kemudian kita lakukan hal yang sama pada interface FA00.20. Kita tambahkan juga IP address-nya, yaitu 192.168.21. Subnet mask-nya masih sama 25. Bila sudah selesai, selanjutnya kita membuat server untuk IP DHCP untuk masing-masing VLAN, yaitu dengan menggunakan IP DHCP full. Kemudian kita masukkan nama dari masing-masing VLAN, di sini room 1. Kemudian kita tambahkan IP address-nya menggunakan network, itu 192.168.10.0, kemudian 192, kemudian masukkan subnet mask-nya 255.255.255. Kemudian dilanjutkan dengan kita tambahkan default gateway-nya, yaitu dengan menggunakan default router, yaitu 192.168.10.1. Bila sudah selesai, kita buat juga DHCP server untuk VLAN 20-nya. Kita tambahkan juga IP address-nya 192.168.20, kemudian 255.255. Ini kita tambahkan juga default routernya, yaitu 192.168.21. Kemudian ini sudah selesai. Untuk mengecek ini apakah sudah berhasil DHCP servernya, langsung kita tes untuk masing-masing PC. Kita klik di sini DHCP. Sudah berhasil, di sini urut yaitu 92.168.10.2. Lakukan untuk penambahan IP address pada masing-masing PC lainnya. Kemudian pada VLAN yang 20 ini DHCP-nya IP address-nya akan berbeda menjadi 192.168.20. Apabila sudah selesai semua IP address pada masing-masing PC ditambahkan, kita lakukan percobaan pengiriman pesan pada VLAN yang berbeda. Pertama akan gagal seperti ini, kita coba lagi, sukses. Kita coba pada VLAN yang lain, pada PC lainnya yang berbeda VLAN. Sukses. Sukses. Sekian, terima kasih.